Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang simbol if. Simbol if ini sebenarnya digunakan untuk percabangan atau pemilihan. Jadi simbol if ini digunakan untuk memeriksa ekspresi boolean. Jadi ekspresi boolean itu adalah ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah, dan kemudian mengeksekusi cabang benar atau salah berdasarkan hasilnya. Jadi simbol if itu seperti ini, dan dia punya cabang benar dan cabang salah, dan hanya salah satu cabang ini yang akan dieksekusi sesuai dengan kondisi yang di sini. Jadi kalau pengecekan kondisinya bernilai benar, maka cabang yang benar yang akan dieksekusi, dan kalau pengecekan kondisinya bernilai salah, maka cabang yang salah yang akan dieksekusi. Contohnya seperti ini. Jadi jika nilainya lebih besar dari atau sama dengan 60, maka kalau benar maka outputnya lulus, kalau tidak maka outputnya adalah tidak lulus. Kemudian untuk pengecekan kondisi biasanya menggunakan operator pembanding atau relasi. Jadi contohnya di sini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan seterusnya. Jadi contoh jika A lebih besar dari B, atau jika C sama dengan D. Jadi kalau bernilai benar maka cabang yang benar yang akan dieksekusi, dan kalau bernilai salah maka cabang yang salah yang akan dieksekusi. Oke, sekarang kita akan coba untuk praktek. Oke, sekarang kita akan coba untuk buat aplikasi untuk menentukan lulus dan tidak dengan satu input nilai. Jadi nanti di programnya ada input untuk nilai, kemudian program akan ngecek jika nilainya itu lebih dari 60 maka ada output lulus, kemudian jika tidak maka outputnya tidak lulus. Oke, pertama kita buka notepadnya dulu. Oke, jadi pertama kita ambil dulu inputnya untuk nilai, kemudian nilai ini akan kita cek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 60. Jadi ini adalah pengecekan kondisinya. Jadi ini biar lebih singkat saya konversi menjadi simbol pembanding saja. Jadi apakah nilai lebih besar atau sama dengan 60? Jika benar maka muncul output lulus. Jika salah maka muncul output tidak lulus. Oke, jangan lupa input butuh variabel. Oke, sekarang kita akan coba. Pertama kita buat deklarasi untuk buat variabel. Namanya nilai, kemudian tipenya integer karena nilai itu angka. Kemudian ambil input, dan ini akan saya simpan di variabel nilai. Kemudian di sini pengecekan kondisi kita akan pakai simbol if. Oke, jadi di sini tinggal kita tulis kondisinya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, jika kondisi ini bernilai benar, maka kita akan munculkan teks lulus. Jadi kita tambahkan output di sini. Kemudian kita ubah teksnya jadi lulus. Kemudian kalau salah berarti nilainya tidak lebih besar dari 60, maka muncul output tidak lulus. Oke. Kemudian kita jalankan. 50 tidak lulus, 60 lulus. Jadi bisa dilihat jika kondisi di sini bernilai benar, maka hanya statement yang di sini yang akan dieksekusi. Kalau bernilai salah, maka hanya statement yang di sini yang akan dieksekusi. Dan pada masing-masing cabang ini kita bisa menambahkan beberapa statement, jadi tidak harus satu. Contoh di sini saya tambahkan output lagi.
Selamat. Kemudian kalau yang di sini saya tambahkan lagi output lebih rajin lagi. Oke, jadi sekarang kalau saya jalankan 80. Jadi yang akan dieksekusi pada cabang yang benar saja, bagian ini tidak akan dieksekusi. Tapi kalau bernilai false atau salah, maka bagian ini saja yang akan dieksekusi. Jadi seperti itu cara kerja simbol if. Oke, sekarang kita akan coba untuk praktek membuat aplikasi lain. Jadi silahkan ini disimpan dulu. Kemudian teman-teman buat file baru. Jadi sekarang kita akan buat aplikasi untuk soal. Jadi nanti ada pertanyaan. Kemudian kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan itu. Dan program akan ngecek apakah jawaban kita sudah benar atau tidak. Oke, jadi kita buat algoritmanya dulu. Jadi pertama tampilkan soal, kemudian ambil jawaban dari user. Ini berupa input. Kemudian kita cek apakah jawaban benar. Jika iya, maka muncul output benar. Jika tidak, maka muncul output salah. Oke, karena di sini cuma ada satu input, maka kita buat satu variabel. Oke, jadi seperti ini algoritmanya. Oke, sekarang kita coba buat di sini. Pertama kita deklarasi, buat variabel, namanya jawaban. Kemudian tipenya di sini adalah string karena nanti jawabannya berupa teks. Oke, kemudian kita akan tampilkan soal. Untuk menampilkan soal kita akan menggunakan output saja. Dan di sini kita akan buat menggunakan soal yang sederhana saja. Jadi contoh, apa nama negara kita? Oke. Kemudian kita akan ambil input jawaban dari user. Jadi di sini kita akan menggunakan input dan inputnya akan disimpan di variabel jawaban. Kemudian setelah itu kita akan cek apakah jawabannya benar atau tidak. Jadi kita tahu bahwa jawaban yang benar adalah Indonesia. Jadi di sini pengecekannya adalah jika jawaban sama dengan Indonesia. Jadi jangan lupa karena Indonesia ini adalah string atau teks, kita harus update dengan petik 2. Jadi Indonesia. Jadi jika jawaban sama dengan Indonesia, kalau benar maka nanti outputnya benar. Kemudian kalau salah maka outputnya salah. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Apa nama negara kita? Kalau kita jawab salah, contohnya Amerika, enter, maka salah. Kalau kita jawab benar, contohnya Indonesia, enter, maka benar. Jadi seperti itu adalah konsep dari percabangan di Flogorithm. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.